Halo teman-teman, ini jawaban webinar lagi ya, yang belum terjawab kemarin. Mohon maaf karena sudah lewat waktunya, yang belum terjawab akan gue jawab di video hari ini. Oke, langsung gue share ke teman-teman semua. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita masih extend ya promo sampai dengan akhir Juni untuk membership lifetime. Teman-teman tinggal bergabung di pajaksmartvip.com ya, kalau mau membership lifetime untuk masa promonya dengan harga diskon. Oke, kita langsung jawab ya. Untuk Bapak Kurnia, sering disarankan untuk menanggapi SP2DK secara tertulis. Dalam SP2DK ada nomor AR yang dapat dihubungi. Kalau kita hubungi, kita diminta tatap muka datang langsung ke KPP, walaupun sudah diungkap bahwa kita akan menanggapi tertulis. Nah, jadi sederhana sekali ya bagi gua. Teman-teman tinggal jelaskan bahwa sesuai di surat SP2DK bahwa ada 3 cara untuk menanggapi SP2DK ya, dan saya memilih menggunakan metode surat tertulis. Apakah AR keberatan? Jika AR keberatan, saya akan kirim surat resmi. Mohon dibalas dengan penolakan agar bisa saya gugat ke pengadilan. Gitu aja, Pak. Ya, nggak usah basa-basi. Ya. Nah, namun apabila AR beritikat baik, untuk eh, untuk bertemu, nah maka saya meminta pertemuan audio visual. Nah, audio visual recorded via Zoom atau apa namanya tuh atau Google Meet. Nah, gitu aja. Oke. Jadi kalau saya sih malas ketemu ke orang pajak ya, malas saya ke kantor pajak, tetapi kalau teman-teman mau ke sana boleh-boleh aja. Kalau gue malas. Jadi kalau gue selalu pakai surat tertulis, kalau butuh korespondensi langsung itu bisa via chatting atau telepon atau via audio visual, pertemuan konferensi pers, konferensi video conference ya, melalui Zoom atau Google Meet gitu ya. Kalau dia tetap maksa datang, ya udah nggak apa-apa. Saya akan kirim surat permohonan menggunakan surat tertulis dan atau konferensi audio visual, Bapak silakan balas surat saya dengan menyatakan menolak. Nah, penolakan itu saya gugat ke pengadilan, gitu aja ya. Bapak Wayan, batas waktu SP2DK dan pemeriksaan itu berapa lama ya? Karena kami ada pemeriksaan sudah 1 tahun belum ada perkembangannya. Kemudian kenapa sekarang pemeriksaan bisa langsung 2 tahun sekaligus? Oke, yang pertama dulu kita bahas ya. Pemeriksaan batas waktunya 6 bulan. Ya, kalau lewat 6 bulan, eh, maka sudah melewati jangka waktu ya, sehingga sudah tidak sah, gitu ya. Yang kedua adalah kenapa sekarang pemeriksaan bisa langsung 2 tahun sekaligus? Jawabannya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. 5 tahun juga boleh ya. Nah, tapi tidak boleh lewatin 5 tahun yang lalu. Oke. Yang ketiga adalah ini kan makan waktu WP untuk menyiapkan data, apalagi tahunnya sudah lama. Kemudian batas maksimal pemeriksaan berapa tahun belakang ya? Maksimal 5 tahun ke belakang. Oke, ke belakang. Sekarang kan 2025, artinya tahun 2019 sudah bebas pemeriksaan, tahun 2020 masih bisa diperiksa, walaupun sudah jarang ya. Sekarang mereka sudah mulai move on ke 2021, 22, 23. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak merasa dirugikan, merasa dirugikan secara material ataupun imaterial, nah Bapak bisa sampaikan kepada pemeriksa eh, somasi bahwa saya dirugikan. Nah, segera diproses selesai. Nah, kalau tidak, saya akan ajukan gugatan ke PN, Pengadilan Negeri ya. Nah, dan benar-benar gugat kalau emang dia dia apa namanya? Dia menawarkan atau apa istilahnya ya? Menantang gitu ya, menantang wajib pajak untuk gugat pengadilan. Silakan lu gugat katanya, silakan. Ya udah, lu jual gue beli gitu kan. Nah, gugat langsung teman-teman ya, jangan ragu-ragu. Bapak Buyung Wijaya, maaf Kak Owan, dari info lisan yang diberikan sebelumnya versus tanggapan SP2DK, sepertinya ada kontradiksi ya. Info sebelumnya, kita harus low profile dalam arti SP2DK ini di mana kita mencari win-win solution, betul. Tapi, contoh tanggapan SP2DK yang diberikan seperti tidak low profile atau saya ada yang terlewatkan infonya. Hmm,
Saya rasa tidak, Pak. Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak ya. Eh, SP2DK-nya sangat low profile ya, sangat low profile gitu ya. Eh, karena saya memberitahukan potensi eh, potensi upaya hukum. Nah, sebelum saya melakukan upaya hukum, ya. Kalau gua langsung menggugat ke pengadilan tanpa memberikan peringatan, itu namanya jahat gitu ya. Tetapi kalau gua memberitahukan di awal bahwa ada potensi hukum, itu kan namanya low profile. Itu bagi gua ya. Kalau bagi Pak Boyong nggak tahu gimana. Oke, thank you Pak Boyong, semoga terbantu. Lanjut, lanjut. Ibu Suminacu, apakah SP2DK ada masa expirednya jika tidak ada win-win solution? Jawabannya di internal DJP ya, kalau nggak salah ada batas 60 hari atau 90 hari. Mereka, jadi AR harus membuat laporan di internal, gimana perkembangan hasil SP2DK-nya. Nah, dia masih bikin laporan di internal gimana perkembangannya, apakah lancar atau tidak lancar, apakah ada deal kesepakatan atau tidak ada kesepakatan, dan bagaimana, apakah ada usulan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi, setahu saya memang ada batasan 60-90 hari. Namun dalam praktek bisa saja melewati, melewati bahkan tahun-tahunan juga boleh, juga ada ya. 1 tahun, 2 tahun SP2DK juga ada ya. Jadi nggak ada masalah. Toh SP2DK tidak ada produk hukumnya ya. Oke, Bapak Franky, KKP bolehkah dimintakan nggak kok? Jawabannya boleh, boleh banget ya. Kenapa tidak? Gitu ya, ya boleh banget. Beberapa oknum pajak di beberapa kantor pajak tidak mau memberikan KKP. Padahal kan kertas kerja pemeriksaan adalah kertas kerja yang sehubungan dengan kita, gitu ya. Sama seperti gue diaudit nih, gue diaudit oleh auditor. Gue minta kertas kerja auditor, boleh nggak? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Masa tiba-tiba gue dikasih opini audit begini-begini tapi nggak ada kertas kerja, gitu kan? Karena kan dia manusia, bukan Tuhan ya. Di dalam kertas kerja ada kemungkinan loh dia bikin error, bikin salah, kan mungkin. Ya, kalau nggak ada kertas kerja, gue tahu dari mana dia error. Kan gitu. Nah, jadi boleh-boleh saja ya. Kemudian Bapak Franky Supriyono. Siap kok. Kadang minta tidak dikasih sampai close pemeriksaannya. Kita tidak bisa belajar dari kesalahan jika memang ada yang salah. Nah, memang begitu ya. Memang begitu oknum pajak. Nah, makanya kita perlu buat surat resmi permintaan. Permintaan data. Bapak mau minta apa? Mau minta kertas kerja? Mau minta laporan LHP-nya? Atau mau minta apa? Bikin surat resmi. Dan mereka mesti respon ya. Mesti respon menerima permintaan atau menolak permintaan. Kalau menolak permintaan, kita boleh gugat ke pengadilan, ya, ke pengadilan pajak dan juga gugat ke pengadilan negeri ya. Ingat ya, dua ini masih jalan dua-duanya ya. Pengadilan pajak jalan, pengadilan negeri jalan. Oke, pengadilan pajak itu fungsinya adalah untuk menggugat surat tersebut. Pengadilan negeri fungsinya adalah untuk minta ganti rugi atas kerugian material imaterial. Oke, teman-teman, thank you Pak Franky, semoga terbantu. Ibu Kartikawati Hendranata. Mohon saran, bila kita sudah selesai menanggapi SP2DK dan sudah membayar ke negara sesuai dengan saran AR. Setelah itu ada pemeriksaan. Apakah bisa kita menolak pemeriksaan? Nah, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, tapi Ibu bisa melakukan upaya-upaya seperti yang ada di webinar ya. Jadi ada berapa tahun tuh upaya hukumnya? Teman-teman tinggal ikuti kembali video rekamannya ya. Jadi intinya adalah yang pertama adalah meminta pemeriksaan dihentikan karena SP2DK sudah closing dan tidak ada alasan yang cukup untuk dimulainya pemeriksaan. Nah, surat permintaan Ibu ini akan dibalas dengan penolakan. Ya dong, oknum pajak mana mungkin dia mau hentikan pemeriksaan ya. Dia pasti bilang penolakan. Nah, yang ketiga, surat penolakan itu digugat ke pengadilan pajak dan Ibu perlu menggugat ke pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi atas kerugian material imaterial. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu harus jalankan ini
dengan disiplin, dengan rutin dari awal. Jangan tunggu SKP baru gugat ya, jangan. Di awal ketika pemeriksaan dimulai langsung gugat ke pengadilan pajak dan ke pengadilan negeri. Oke. Kemudian Salma. Kok surat edaran bolehkah dipakai dasar hukum buat WPK? Jawabannya tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh. SE bukanlah dasar hukum. Ya, namun oknum pajak eh, selalu pakai SE ya. Jadi solusi gimana? Solusinya adalah yang satu gugatan kepada PP, yang kedua gugatan kepada PN. Udah, gitu aja. Coba ada dua solusi ya, Pak, teman-teman ya. Nggak usah basa-basi kalau ketemu oknum. Bapak Wayan Krisma, apakah jika SP2DK sudah selesai, tetap masih bisa lanjut ke pemeriksaan? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Ya, DJP punya kewenangan. Nah, kewenangan. Tetapi ingat, punya kewenangan tidak sama dengan sewenang-wenang. Nah, jika Bapak merasa oknum pajak ini sewenang-wenang, maka Bapak boleh mengajukan upaya hukum, ya kan? Satu adalah gugatan ke PP, yang kedua adalah gugatan ke PN, Pengadilan Negeri ya. Nah, thank you Pak Wayan, semoga terbantu. Ibu Iis Paulina, kok mohon pendapatnya. WP memperoleh SP2DK. Poin yang ditanyakan adalah satu, rincian pembelian, perbedaan pembelian yang dilaporkan di SPT tahunan dengan total B2 di lapor SPT PPN. Yang kedua, rincian biaya transportasi ya. Atas kedua poin tersebut telah dijelaskan secara lisan kepada AR. Pada saat pertemuan dengan AR meminta penjelasan atas rincian hutang lain-lain dan meminta arus kas. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya boleh ya. AR suka-suka dia mau ngapain. Oke, tapi kita boleh menolak. Ya, kita boleh menolak. Nah, jadi mohon maaf ya Ibu AR, saya hanya akan menjawab yang relevan saja sesuai surat SP2DK gitu ya. Nah, saya tidak bisa menjawab yang tidak relevan dengan isi surat SP2DK. Nah, jika Ibu mau bertanya di luar dari SP2DK, silahkan buat SP2DK yang baru. Dah, beres gitu ya. Nah, itu Bu Paulina, semoga terbantu. Ibu Bapak Darlis Nasution, apakah bisa STP terbit tanpa SP2DK dan belum ada pemeriksaan? Jawabannya bisa-bisa saja ya. Contohnya Bapak lapor SPT masa PPh 21 terlambat. Nah, ini tidak perlu SP2DK, tidak perlu pemeriksaan. Ya, bisa langsung terbit STP berdasarkan sistem. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kalau ada tagihan atas PPN atau PPh, nah ini harus melalui proses pemeriksaan. Bahkan SP2DK pun tidak bisa ya. SP2DK pun tidak bisa menerbitkan produk hukum. SP2DK itu hanya upaya persuasif dari petugas pajak ya. Nah, upaya negosiasi. Yang kedua, N22. Ibu Kristinka, bila dari awal sampai pembahasan akhir, direktur tidak bisa hadir, apakah bisa cukup diwakili karyawannya? Jawabannya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Kalau fiskus ngotot harus direktur yang hadir, apakah dasar hukumnya untuk menyanggah? Dasar hukumnya adalah surat kuasa ya, surat kuasa. Oke, justru terbalik ya. Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Nah, tanya ke pemeriksa ya, apa dasar hukumnya direktur yang wajib hadir, gitu kan? Nah, dan apa konsekuensinya jika tidak hadir? Nah, namun diwakilkan oleh pegawai. Apa konsekuensinya? Gitu ya. Kalau nggak ada konsekuensi ya udah nggak usah hadir gitu. Kalau konsekuensinya mesti masuk penjara ya mesti hadir gitu kan. Tetapi kan tidak ada konsekuensi seperti itu di hukum manapun di pajak. Nomor 23, Ibu Yesi Gustianti. Kok mau tanya, berarti setelah kasih dokumen pemeriksaan dan sudah 5 bulan lebih tidak ada SPHP, itu bagaimana kok? Nah, jawabannya adalah Ibu buat surat ya
permintaan penghentian pemeriksaan karena sudah melewati batas waktu pemeriksaan. Oke. Kemudian surat ini akan dibalas oleh KPP, isinya adalah menolak. Nah, permintaan WP. Yang kedua, Ibu ajukan gugatan ke PP. Yang ketiga adalah Ibu ajukan gugatan ke PN. Ya, dua ini wajib ya, Bu ya. Bapak Darlis Nasution. Jadi urutannya bagaimana? Apakah SP2DK dulu, STP, kemudian 3? Nah, jawabannya adalah tidak ada urutan baku ya, urutan baku seperti itu. Jadi STP bisa terbit tanpa didahului oleh SP2DK atau pemeriksaan. Oke. Nomor 25. Bapak Wayan, apakah PMK 15 ini ya? PMK 15 pemeriksaan pajak ya. Juga berlaku untuk pemeriksaan 2020, 21 atau 2022. Jadi gini. Nah, jadi gini ya. Jika pemeriksaan terjadi sebelum tanggal 14 Februari 2025 dan belum selesai, maka mengacu ke aturan lama di PMK 17 2013 kalau nggak salah ya. Betul nggak ya? Baik, PMK pemeriksaan yang lama deh. Nah, jika pemeriksaan dimulai tanggal 14 Februari 2025 atau setelahnya, nah, maka ikuti aturan yang baru di PMK 15 2025. Kira-kira gitu ya. Nah, oke teman-teman, masih ada lagi ya, dan gua akan bikin video terakhir lagi untuk menjawab teman-teman ya. Nah, info aja teman-teman, kita extend promo sampai dengan akhir Juni untuk yang mau bergabung ke membership lifetime ya. Kita akan ketemu tiap hari Selasa untuk diskusi teknis pajak, akunting, dan kasus di hari Selasa untuk teman-teman membership lifetime ya. Silakan bergabung di www.pajaksmartvip.com. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk hari ini. Mohon maaf yang webinar belum terjawab semua, dan gue sudah jawab di video ini, dan ada satu lagi yang akan dijawab di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga terbantu.